Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Ivan Puji. Kali ini kita akan belajar tentang produk alat berat gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan klik subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya ya. Oke, di sini kita akan membahas beberapa produk yang diageni oleh United Tractors. Yang pertama ada unit Komatsu ini ya. United Tractors ini merupakan distributor tunggal di Indonesia yang mengageni Komatsu ya. Terus yang kedua ada juga merek Scania. Nah, ada Scania Truck, Scania Bus gitu ya. Terus ada juga merek Tadano. Tadano ini dia produknya itu keren ya, ada mobile crane, ada cargo crane gitu ya. Terus ada juga UD truck. Nah, cuma di sini tidak ditampilkan. Terus selain itu ada Komatsu Forest sama ada lagi Pomak gitu ya. Nah, pada sesi pertama ini kita akan membahas tentang bulldozer Komatsu. Nah, bulldozer Komatsu itu dari ukurannya itu sangat variatif. Ada yang mulai dari bulldozer yang kecil sampai bulldozer yang paling besar gitu ya. Nah, di sini dijelaskan tentang fungsi bulldozer. Nah, fungsi bulldozer itu antara lain menggali, mendorong, menggusur, menarik beban, meripping, terus masih banyak yang lainnya ya. Terus lanjut, ini contoh ya untuk D375 ini termasuknya bulldozer big ya. Spesifikasi produk dari D375. Di sini dijelaskan tentang net horsepower. Nah, sekian, operating weight-nya sekian. Sebenarnya masih banyak, cuma ini diambil sebagian aja ya. Kalau di spesifikasi produk itu biasanya detail sekali. Nah, ini kita akan belajar kode dari atau maksud penamaannya ini ya. Jadi D85 ESS strip 2 ini contohnya ya, yang paling banyak kayaknya ini Komatsu, doser Komatsu yang beredar di pasaran saat ini. Nah, oke teman-teman, jadi huruf D sendiri ini artinya doser gitu ya. Terus 8 itu ukurannya, menyatakan size atau ukuran. Semakin besar angkanya, biasanya semakin besar pula ukuran bulldozer tersebut. Terus angka 5 ini itu melambangkan atau mengindikasikan, menjelaskan tentang powertrainnya. Nah, di sini dia menggunakan torque converter. Terus huruf E itu tipe attachmentnya ya. Nih, perlengkapan kerjanya. Dia tipe yang long track biasanya. Kalau D85 ESS strip 2 ini untuk logging gitu ya. Lebih ke logging gitu. Nah, di sini kan ada SS ini. SS itu super skider, itu biasanya bagus untuk menarik kayu, lebih lincah gitu ya. Terus angka 2 ini menandakan modifikasinya ya, berapa kali dimodifikasi. Nah, ini lebih detailnya. Untuk sistem penggeraknya sendiri, yang ini untuk angka 5 ini D85. Nah, ini di sini ada beberapa macam tipe penggerak. Kalau di sini 0, kok 0, kosong gitu ya. Kosong itu berarti dia
powertrainnya menggunakan tipe direct drive. Nah, kalau dia di situ angkanya 1, di angka 5 itu angkanya 1, berarti dia menggunakan hydroshift transmission. 1, 3, 7 itu sama menggunakan hydroshift transmission. Nah, kalau angkanya 5 itu dia menggunakan torque converter. Nah, untuk pengertian masing-masingnya itu nanti kita akan bahas di video yang berbeda biar lebih detail gitu ya. Terus untuk perlengkapan ini maksudnya perlengkapan kerja gitu ya, attachment gitu. Nah, jadi A itu kalau misalnya di sininya A, nah di sininya A itu berarti dia attachment standar gitu ya. Nah, kalau oh sorry, ini ya, yang ini nih. Nah, kalau berarti bentar. Kalau berarti long track, kalau A di sini A itu attachmentnya standar. Terus kalau S ini shovel doser, nah, termasuk shovel doser. Kalau P itu dia su-nya ini, track su-nya ini dia menggunakan tipe swam. Yang tipe swam, di mana tipe swam itu bentuknya itu seperti hampir kayak segitiga gitu ya. Jadi mengurangi ground pressure kalau nggak salah itu. Terus tipe C people layer, sama tipe Q itu swam su dan shovel doser, berarti kombinasi gitu ya. Terus modifikasi mesin, nah di sini ada strip 1 itu masih original, belum pernah dimodifikasi. Strip 2 berarti dia modifikasi yang pertama kayak gitu ya, dan seterusnya 3 seterusnya gitu ya. Nah, terus untuk yang kode yang terakhir, yang yang SS ini product image. Jadi biasanya kalau sebuah brand alat berat mau meluncing unitnya itu dia kasih unitnya itu, berikan unitnya itu produk image yang sangat kuat gitu ya. Kayak misalnya D85 ESS gitu. SS-nya itu Super Skider. Nah, jadi Super Skider itu sangat lekat dengan D85 gitu ya, teman-teman. Oke, terus ini LE itu Logging Emperor. Terus ada SD juga, Super Dozer, SR, Super Ripping, dan AX. AX ini menggunakan hidrolik motor pump. Oke, lanjut ke komponen utamanya. Nah, di sini ini contoh untuk D85 untuk spek logging ya, karena ini dia menggunakan canopy. Nah, ini oke, kita mulai dari sini ya, depan ya. Nah, ini namanya blade ya, atau kalau operator biasanya di lapangan bilang pisau gitu kan. Sama sih, ini fungsinya untuk mendorong, untuk cutting gitu kan. Nah, di sini juga di bagian sini ini ada namanya cutting edge. Nah, ini yang biasa mengalami keausan ya. Ini nanti bisa diganti bongkar pasang. Nah, yang paling pojok sini ini biasa namanya beda. Ini partnya itu beda sendiri, itu sepenggal saja segini. Itu namanya end bit. Ini biasanya tajam ya. Dari sini ke sini ini tajam. Nah, sudutnya ini juga bisa di setel di arm brace ini, brace arm ya. Di lengannya lah sini. Ini bisa ada ulirnya, bisa di setel. Jadi untuk kemiringan blade-nya, kalau misalnya dia butuh untuk lebih ke depan, condong ke depan, agar saat dia mendorong itu, material yang didorong itu menggulung ke depan gitu ya, itu bisa juga lebih angle atau sudut dari blade-nya itu dimainkan gitu ya, mainkan kemiringan ke depan ke belakang gitu ya, arah ke depan ke belakang. Oke, terus lanjut selain di arm brace ini ada juga di bagian sini nih
namanya C-frame. Nah, ini frame ini dia yang mengikat blade ini. Oke, jadi di tengahnya sini, tengahnya blade itu ada satu pin. Nah, dia center pin untuk blade. Nah, di sini ini ada disediakan 3 lubang, 1, 2, dua yang sedang dipasang ini sama 3 ini ya. Di sebelah sana juga, sebelah kanan sana, kanan unit ada 3 juga, modelnya seperti ini. Ini fungsinya yang pertama ya. Jadi kalau misalnya unit disesuaikan lah kebutuhannya ya, mau untuk mendorong dan langsung mengumpulkan material ke satu sisi misalnya ya, misalnya ke sisi kanan sana, berarti yang sebelah kanan sana ininya ditaruh di paling belakang. Nah, yang ini dicopot, dipindah ke paling depan, jadi posisi blade itu miring ke samping kanan gitu ya. Jadi ketika dia mendorong, material yang didorong itu akan bergerak ke arah kanan dan menepi di sebelah kanan gitu ya. Nah, itu sangat memudahkan operator. Jadi materialnya itu sudah berada di tempat yang diinginkan gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini namanya lift cylinder, blade lift cylinder ini ya. Ada 2 kanan sama kiri ini ya. Nah, ini fungsinya untuk menggerakkan blade ini. Dia dimonting ke frame, C-frame ini ya. Nah, di sini dengan bantuan tenaga hidrolik gitu ya. Ini fungsinya untuk menggerakkan peralatan kerja. Naik turun, lift kan naik turun ya. Oke. Terus lanjut, ini stay canopy. Jadi ini kanopi bagian depan ya, untuk melindungi misalnya ketimpa pohon, untuk melindungi bagian mesin. Ini kan di dalam sini ada bagian mesin. Di sini tempat duduk operator. Tempat duduk operator ini terlindungi oleh kanopi juga, kanopi sini. Ini lumayan keras. Nah, antara kanopi sini dan kanopi operator ini dimonting di sini ya. Terus ini bagian bawah. Ini ada sprocket, nah, atau gear gitu ya, ini ya. Nah, di sini juga ada track guard untuk melindungi track. Oke, lanjut. Ini tampak dari bagian belakang ya. Dari bagian belakang yang pertama ini ada winch drum. Nah, winch drum ini ada, ini kalau satu komponen ini namanya winch. Winch ini ada beberapa bagiannya. Ini ada winch case. Nah, jadi winch case itu di sini ada gear-gearnya di dalamnya, ada oli gitu ya. Nah, terus winch drum. Jadi di sini ini ada kayak drum, bentuknya tabung untuk tempat wire rope. Wire rope itu tali baja gitu ya, tali untuk menarik pohon, menarik kayu, menarik yang lainnya gitulah ya, multifungsi. Nah, terus di sini ada drawbar. Drawbar di sini bisa juga biasanya bentuknya bisa hook juga. Jadi untuk dicantelin gitu ya, kalau misalnya dia untuk mau narik kayu. Terus lanjut di sini track shoe ya ini ya. Track shoe menggunakan single crosser untuk pergerakan di tanah yang nggak terlalu keras. Ini sangat lincah ya kalau pakai single crosser ini, mencengkeram lebih dalam, lebih lincah gitu ya. Nah, ini track link bagian tempat mounting atau tempat dudukannya shoe ini ada di track link di bagian bawahnya sini ya. Nah, terus di sini ada track frame ini badannya ini track. Ini track guard ya untuk melindungi. Oke.
Nah, ini powertrainnya ya, diagram powertrain. Powertrain, torque converter, dan hydroshift transmission. Jadi teman-teman, kalau torque converter sama transmission itu beda. Torque converter itu letaknya di depan transmisi, antara transmisi dengan engine gitu ya. Nah, jadi ini nih. Yang pertama ini engine. Engine ini letaknya di sini. Terus baru masuk ke tenaga diteruskan ke torque converter. Setelah itu masuk ke universal joint dan masuk ke transmisi. Setelah dari transmisi, tenaga disalurkan menuju steering clutch dan steering brake, lalu menuju ke sprocket di final drive dan memutar track gitu ya. Nah, ini untuk direct drive. Direct drive hampir sama. Bedanya di sini dia nggak menggunakan torque converter. Nah, untuk tipe D85 dia menggunakan torque converter, tapi dia menggunakan power module ya. Jadi transmisi dengan torque converter itu jadi satu kesatuan gitu ya. Jadi satu komponen gitu ya. Kalau mau dipisah juga bisa, tapi itu lebih memudahkan. Jadi torque converter, transmisi, steering brake itu jadi satu. Jadi sekali angkat bisa dapat beberapa komponen gitu ya. Kalau ini kan masih tipe yang universal jointnya di antara torque converter sama transmisi gitu ya. Ini bulldozer tipe hydroshift ya, hampir sama. Nah, di sini dari engine dia masuk ke damper dulu nomor 2. Setelah itu langsung ke universal joint dan langsung memutar transmisi. Jadi kayak langsung lah gitu ya. Cuma ada damper aja yang untuk meredam ini. Lalu masuk ke hydroshift transmisi, transfer gas, steering clutch, langsung ke final drive gitu ya. Jadi untuk bulldozer itu ada beberapa macam tipe transmisi gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini ada jenis-jenis blade, attachment bagian depan itu ya, yang fungsinya untuk mendorong. Ini yang satu ada angel dozer. Nah, ini bentuknya kayak gini ya teman-teman. Di sini sisi kanan kiri melengkung sesuai dengan apa ini namanya konturnya. Ini bagian end bead, ini cutting edge, ini end bead ya. Nah, fungsinya selain posisi lurus, blade ini dapat di setel membentuk sudut dan dinaikkan pada kedua sisinya. Sangat cocok untuk pekerjaan pembuatan jalan. Nah, biasanya D85 ini menggunakan kayak gini juga ini. Pembuatan jalan, penimbunan, karena arah gusuran material dapat diarahkan dengan membentuk sudut blade. Jadi arah material yang tergusur itu mau diarahkan ke depan atau diarahkan ke samping kanan, samping kiri itu bisa. Terus yang kedua ini ada strike dozer. Strike dozer ini bentuknya kayak gini ya teman-teman ya. Bagian kanan kirinya ciri khasnya kayak gini lah, lurus gitu ya. Ini mempunyai daya dorong dan gali yang besar untuk meningkatkan produksi. Jadi untuk menggali dan mendorong ini bagus. Terus tidak dapat membentuk sudut, tapi dapat dinaikkan pada salah satu sisinya sehingga diperoleh kemiringan. Jadi bisa ditilt gitu ya, dimiringkan naik turun satu sisi gitu ya. Ini cocok untuk pekerjaan penggalian material yang memerlukan tenaga besar. Jadi bisa difokuskan tenaganya untuk menggali atau mendorong gitu ya. Terus yang ketiga ini Power Angel Tilt Dozer.
Ini bentuknya begini, cuma kalau di sini ada tambahan di bagian atas. Jadi blade ini bisa diposisikan angeling maupun tilt. Jadi bisa bisa diubah sudut blade-nya mau ke kanan ke kiri, dan bisa juga naik turun gitu ya di setel. Ini cocok untuk pekerjaan grading. Nah ini ya, line clearing. Biasanya ini di doser-doser kayak D31 ini bisa di tilt, bisa diubah posisi angle-nya juga. Nah, bisa dari tempat operator. Nah ini Reaper ya, kita masuk ke Reaper. Reaper ini fungsinya biasanya untuk menggali ya, menggali. Ini di sini ada dua macam. Yang pertama MS Reaper Variable Type. Jadi dia ada beberapa mata, gitu ya. Nah di sini sudut galinya dapat diubah dalam selang 30 derajat. Jadi bisa diatur kemiringannya ya. Ini fungsinya, ini penggunaannya untuk permukaan kerja yang miring kayak misalnya jalan gitu ya, untuk digali dulu jalannya untuk kemudian mau ditimbun lagi gitu ya. Untuk memecah lapisan aspal, jadi misalnya aspalnya itu sudah rusak, sekalian di ripping dulu baru dibaguskan sekalian gitu ya. Oke, membongkar akar tonggak pohon. Terus yang ini variable angel giant. Jadi ini satu tapi bentuknya ini besar gitu ya. Ini cocok untuk penggunaan misalnya ada batu keras tapi dia dengan cepat rambat gelombang kisaran untuk batuan keras ya. Terus untuk medan kerja yang diselingi bebatuan lunak dengan kedalaman gali lebih besar. Untuk tandem ripping dengan memanfaatkan push block untuk operasi ripping di daerah tebing. Oke. Nah ini winch. Winch digunakan biasanya untuk menarik kayu ya di daerah logging. Ada beberapa merek sih biasa yang kita temui di pasaran, ada Alit, ada Komatsu juga ya. Oke, ini tracknya, macam-macam tracknya, jenis-jenisnya ya. Untuk yang pertama ini ada single crosser shoe untuk bulldozer ya, ini biasanya D85 menggunakan ini, dan rata-rata doser menggunakan ini. Terus semi double crosser shoe, ini doser shovel biasanya. Jadi dia hampir sama kayak triple crosser, tapi yang dominan ini paling tinggi, yang dua ini ini permukaannya nggak terlalu tinggi gitu ya, masih tinggian yang ini. Terus ini triple crosser shoe, ini kayak yang digunakan untuk excavator juga sama, tipenya triple crosser gitu ya, excavator standar biasanya. Terus ada juga ini rock bed shoe, di reinforce agar tahan terhadap pekerjaan berat. Ini biasanya di daerah-daerah yang berbatu gitu ya. Terus swim shoe, ini untuk daerah yang lumpur biar dia dosernya itu tidak mudah ambles gitu ya. Terus yang ini flat shoe untuk daerah yang sudah diratakan, jadi biar nggak merusak jalan yang sudah diratain gitu ya, bisa juga. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Untuk unit lainnya seperti dump truck atau excavator kita bahas di video yang
berbeda ya. Jika ada pertanyaan atau jika ada yang mau didiskusikan bisa tulis di kolom komentar, atau ada masukan buat saya silahkan, terbuka kita berdiskusi belajar bersama ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like. Kalau video ini bermanfaat, alhamdulillah sekali. Semoga kita sama-sama bisa belajar lah ya untuk mengembangkan atau mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapat gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.